Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan kalau kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Februari di minggu yang pertama di tahun 2021 ini. Saudaraku, saya teringat satu kali ketika sungai Kerit di Alkitab dicatat mulai menjadi kering. Satu hari Tuhan menyuruh Elia pergi ke sebuah tempat yang namanya Sarfat di Sidon. Ketika Elia sampai di pintu gerbang, Alkitab mencatat di sana tampak seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Elia minta minum dari ibu ini. Lalu kemudian Elia juga minta dibuatkan roti. Yang menarik adalah perempuan ini menjawab di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Saudara, dalam kondisi seperti itu, janda di Sarfat ini merasakan bahwa hari ini mungkin terakhir. Besok tidak punya lagi apa-apa untuk dimakan. Ada kekhawatiran yang sangat karena kelaparan yang terjadi saat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sama halnya memasuki bulan yang baru, kita juga mungkin masih dilanda kekhawatiran. Kapan COVID-19 ini berakhir? Kapan pemulihan ekonomi mulai bangkit kembali? Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Elia katakan, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang ku katakan. Tapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti. Ini kunci bagaimana janda di Sarfat diberkati. Mengutamakan Tuhan lebih dulu. Menyingkirkan semua kekhawatiran dan mulai menyerahkan kepada Tuhan sebagai pribadi yang utama. Segala keadaan yang tidak baik yang terlihat terdengar oleh kita bisa membuat kita tawar hati dan khawatir. Mari datang kepada Tuhan. Kita bersyukur gereja kita masih terbuka untuk ibadah setiap minggunya. Bapak Ibu, hadirilah ibadah ini. Berikan waktu kita yang terbaik di tengah kesibukan kita. Datang kepada Tuhan. Bahkan di tengah kekhawatiran kita, ayo kita datang juga kepada Tuhan. Hadiri setiap ibadah yang ada, dan saya percaya Bapak Ibu diberkati. Kita juga melalui protokol kesehatan yang cukup ketat, mulai termogan ketika mau masuk, cuci tangan dahulu di air yang mengalir, saudara. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memakai hand sanitizer, lalu masuk ke dalam gedung gereja dengan kursi yang diatur sedemikian. Ibadah kita juga sekitar 1 jam. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh memberikan waktu, kehadiran kita datang ke rumah Tuhan karena kita mengutamakan Tuhan. Tuhan pelihara kita luar biasa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Shalom. Yang hadir di dalam ibadah ini maupun yang mengikuti live streaming. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Sekalipun di luar hujan, tetapi kami bersyukur untuk kesetiaan Bapak dan Ibu yang hadir dalam ibadah Raya 1 hari ini. Kita naikkan pujian, Aku Memuji Kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
kita bersama-sama bersatu dalam doa. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus atas ibadah raya pertama hari ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sudah duduk, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom juga yang di rumah dimanapun saat ini berada. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan sembah Tuhan kita, sebab Dia telah mati untuk menebus dosa kita. Besar mulialah kasih-Mu Tuhan buat setiap kami, karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu. Layaklah Engkau dipuji dan ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan Tuhan, Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Amin Tuhan, Kau Maha mulia Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan Tuhan, Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup. Naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu yang selamatkan. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri dan menebus hidup. Naikkan syukur kami Tuhan, Yesus, buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Amin Tuhan, karena kasih-Mu kami mau nyembah Engkau ya Bapa. Karena
dipuji. Kami mau siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Kita mau bersuka cita buat Tuhan kita, amin. Sebab oleh darah anak domba kita ditebus. Karena itu kita mau bersorak, memuji, memuliakan Dia. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Apapun yang menjadi permasalahan hidup kita, mungkin hari-hari ini kita merasa sulit menghadapi problema yang kita, tapi percayalah, Allah kita Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk mengubah segala sesuatunya menjadi indah buat kita. Kita mau serahkan pada Tuhan. Belum melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat kebesaran kasih-Mu buat kami. Atas segala perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Lebih lagi kata telah kulihat
besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan dan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus kami serahkan pada Hamba-Nya. Terlalu besar, terlalu besar. Kita sama-sama bangkit kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan pengorbanan-Mu di Golgota. Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu demi keselamatan kami sekalian. Sebabnya Tuhan, apa artinya kami memberi waktu 1 jam untuk beribadah di tengah-tengah COVID-19 ini? Tuhan, lindungi kami agar kami bebas, kami tidak terjangkit, tidak tertular COVID-19. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kuduskan, layakkan, dan urapan-Mu turun atas kami, termasuk hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Saya persilahkan Bapak Ibu sudah duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Sekalipun saat ini COVID-19 sedang mengamuk di Arjawinangun, tetapi perlindungan Tuhan atas kita sekalian boleh nyata dalam kehidupan kita. Baiklah, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Iman mengubah hidupku.
Untuk itu kita akan bersama-sama baca di dalam Ibrani 11 ayat 1. Saya telah menulisnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah buka handphone. Handphone tolong dimatikan dan disimpan. Tidak ada yang main handphone. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman. Ayo semua. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Sekali lagi saya akan baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan tergantung iman kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita tergantung iman kita. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Bukti kita tidak pernah memikirkan apa yang terjadi hari-hari ini. Kita boleh punya keluarga, punya anak, punya usaha yang diberkati. Ini bukti dari iman yang tidak kelihatan, namun kita merasakan. Iman dalam bahasa Ibrani-nya adalah aman. Bahasa Yunani adalah pistis. Artinya kepercayaan atau penyerahan diri kepada Tuhan. Dan saya bisa mendefinisikan iman artinya adalah percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya yang sungguh-sungguh. Artinya percaya tanpa reserve. Percaya kalau aku mengalami mujizat. Percaya kalau aku mengalami kesembuhan. Percaya kalau aku hidup berkelimpahan. Itu bukan iman. Iman adalah percaya yang sungguh-sungguh. Artinya percaya tanpa reserve. Tanpa embel-embel. Bagaimana iman kita bisa mengubah hidup kita? Bagaimana kepercayaan sanggup mengubah hidup kita? Mari kita Bapak Ibu yang kekasih. Kita baca Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Iman berarti pelaku firman. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ini kejadian yang dahsyat Bapak Ibu. Abraham mendengar firman Tuhan. Pergilah ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu nanti setelah kamu melangkah. Saya kira bapak-bapak ibu yang dari Sumatera Utara pasti pada waktu tinggalkan kampung halamannya tahu tujuannya ke Arjawinangun. Ini Abraham disuruh pergi dari Medan misalnya, pergi jalan dulu nanti tak tunjukkan. Ini perkara yang berat. Tuhan tidak memberikan petunjuk yang konkret, yang jelas. Misalnya pergi ke Mesir, misalnya pergi ke Haram, misalnya pergi ke Betel dan sebagainya. Tidak. Pokoknya begitu melangkah, nanti akan kutunjukkan. Bapak Ibu yang kekasih, Abraham tidak ragu-ragu. Dia menjadi pelaku firman Tuhan. Dia pergi meninggalkan keluarga kampung halamannya. Dibawa istrinya dan Lot ponakannya pergi melangkah menurut kaki. Memang Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ini janji Tuhan. Kalau Abraham mendengar firman Tuhan dan melakukan. Abraham adalah orang yang taat. Dia melangkah, dia tinggalkan keluarga, dia taat kepada firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada dia.
Dia menjadi pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan berjanji memberkati hidupnya. Saudaraku yang kekasih, berkat Tuhan diberikan kepada Abraham secara tidak wajar. Maksudnya impossible, mustahil. Karena Fir'aun memberikan kekayaan kepada Abraham. Kalau kita baca dalam Kejadian 12 ayat 16, tolong tayangkan setelah ini. Enggak, ditayangkan saja, di LCD sudah ada. Ya, di LCD tadi sebelahnya, tolong. Jangan dirubah. Ya, ayo kita baca. 3, 4. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik-baik. Karena ia menginginkan perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai dan unta. Bapak Ibu yang kekasih, dahsyat firman Tuhan. Kenapa Fir'aun memberikan kekayaan kepada Abraham yang tidak ada nilainya? Memang Raja Mesir itu kebiasaannya gak bisa lihat wanita cantik. Sarah itu wanita yang cantik, Bapak Ibu. Kemudian waktu datang ke Mesir, Abraham berkata kepada istrinya, kamu jangan ngaku istriku ya. Ngaku adikku. Karena kalau ngaku suamimu, aku pasti dibunuh Fir'aun. Dan benar Bapak Ibu. Waktu masuk ke Mesir, Abraham kembali kepada LCD, kepada sebelumnya, iman. Ya. Fir'aun bertanya kepada Abraham, siapakah wanita yang cantik ini? Abraham berkata, bukan istriku, tetapi adikku. Kemudian Fir'aun mengambil istri dan memberikan kekayaan kepada Abraham. Tadi yang kita baca, Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai dan unta. Inilah berkat Tuhan bagi pelaku firman. Tetapi puji Tuhan, sebelum Fir'aun menjamah istrinya, Tuhan datang kepada Fir'aun. Awas Fir'aun, kamu akan kukutuk, tulah akan terjadi kalau kamu berani menjamah Sarah, karena dia adalah istri dari Abraham. Maka Abraham dan keluarganya disuruh tinggalkan Mesir dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati Abraham dengan cara yang ajaib, dengan cara yang aneh. Itu sebabnya kalau kita menjadi pelaku firman, Tuhan pasti memberkati hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita baca tiap-tiap hari kan ada Aba di ibu-ibu masih. Jangan hanya dibaca dan kemudian direfleksikan melalui tulisan, tapi lakukan. Sebab firman Tuhan tidak pernah berkuasa kalau tidak kita lakukan. Seperti Abraham menjadi pelaku firman dan akhirnya Abraham diberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayo kita menjadi pelaku firman. Apa pelaku firman Tuhan? Yang pertama ibadah. Kita next sebelahnya tadi. Yang kedua, Timotius pasal 6 ayat 6. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat 6. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apa keuntungan besar dalam ibadah? Memang tidak terasa Bapak Ibu. Kalau kita masih hidup sampai hari ini anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Karena kita menjadi pelaku firman. Hampir 1 tahun lebih ya, dari bulan Maret minggu kedua sampai bulan Juni gereja kita tidak menyelenggarakan ibadah. Tapi mulai Juni minggu ketiga kita ibadah. Sekalipun tidak maksimal Bapak Ibu. Ya, tidak semua hadir karena memang lanjut usia. Ada yang komorbid itu makan obat karena dia punya penyakit bawaan.
Ya. Enggak maksimal, biasanya kalau pagi itu bisa sampai 120. Tetapi sekarang paling banter itu cuma 60. Apalagi hujan sekarang nggak ada, Bapak. Mari kita lakukan ibadah. Ibadah disertai rasa cukup itu memberikan keuntungan yang besar. Mungkin Anda nggak sadar dengan ibadahmu, dengan kesetiaanmu ke gereja, Tuhan memberkati engkau. Yuk kita flashback ke belakang. Saya ke Arjainon nggak membawa apa-apa kecuali pakaian saja. Tapi Tuhan memberkati kami. Kami punya rumah di pinggir jalan. Kami punya mobil. Anak-anak kami 3 sekolah sampai S2. Ini karena kesetiaan saya beribadah. Mungkin Bapak Ibu juga nggak kerasa dari Medan, dari manapun Anda pergi membawa apa. Mungkin hanya membawa pakaian dan modal sedikit. Tapi sekarang Tuhan memberkati engkau punya rumah, engkau punya mobil, punya usaha yang tetap. Ini karena kesetiaan kita beribadah. Sebabnya jangan tinggalkan ibadah. Kecuali kalau Bapak lagi nggak sehat, jangan. Dan Bapak harus jujur. Kalau tanda-tanda COVID itu menyerang hidup kita, ya lebih baik isolasi mandiri. Jangan karena gejala OTG orang tanpa gejala kita datang beribadah. Memang cek suhu tubuh nggak menentukan Bapak Ibu. Tetapi mari ibadah disertai dengan rasa cukup. Itu memberi keuntungan yang besar. Saya bangga dengan Bapak Ibu. Ya, yang dari Kempek pagi-pagi udah datang. Ya, puji Tuhan, hujan yang cukup besar dari malam, dari jam 12 tuh hujan besar, geluduknya pating jeder di Arjainangun. Saya pikir pagi tadi berhenti jam 5. Jam setengah 6 hujan lagi. Saya nggak masalah, berapapun saya akan layani. Kami hamba Tuhan tidak melihat jumlah. Pokoknya yang penting kami melayani pekerjaan Tuhan. Ibadah disertai dengan rasa yang cukup memberi keuntungan yang besar. Tidak hanya ke gereja, mungkin Anda di rumah bisa memuji Tuhan itu beribadah. Berdoa di rumah itu ibadah. Melayani pekerjaan Tuhan itu ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu kita berbuat bakti kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersama-sama. Kita perlu menjadi pelaku firman Tuhan, artinya kita perlu bertobat. Menghindari dosa, karena dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa menjadi ganjel berkat untuk kita. Sekalipun Abraham bohong sedikit. Sebab kalau tidak bohong Abraham dibunuh, istrinya tetap diambil Fir'aun. Tapi puji Tuhan, sebelum Fir'aun menyentuh Sarah, Tuhan telah datang kepada Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ketakutan, tidak jadi menjamah Sarah dan mengembalikan kepada Abraham. Mari kita perlu bertobat. Karena bertobat itu bagian dari pelaku firman Tuhan. Kemudian kalau saya membaca Maleakhi 3 ayat 10, tolong tanyakan. Maleakhi 3 ayat 10 firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah-limpah. Mungkin ada yang berkata, waduh, kalau pendeta sudah berbicara tentang perpuluhan ini mata duitan. Tidak, Bapak. Saya juga memberikan persepuluhan. Itu sebabnya saya berani dengan lantang berkhotbah tentang persepuluhan. Semua staf gembala di sini memberi persembahan persepuluhan. Kami hitung dengan tepat. Itu sebabnya kami diberkati Tuhan. Gak ada yang kekurangan. Gak ada yang kekurangan, kami diberkati karena kami taat mengembalikan persepuluhan. Mari Bapak Ibu yang kasih, taati firman Tuhan kalau Anda pengen hidup berkelimpahan, lebih berlimpah-limpah. Mungkin selama ini Anda memberikan persepuluhan asal saja ya. Yang penting ada amplop persepuluhan diisi asal saja. Hitung dengan benar.
Karena saya diberkati Tuhan karena jujur. Memang tiap pagi saya berdoa, tapi saya jujur, saya diberkati karena saya mengembalikan persepuluhan. Maaf, saya nggak menyombongkan diri Bapak Ibu. Ini bukti dalam hidup kami sekeluarga. Karena Daud berkata, dahulu muda sekarang tua, belum pernah kulihat orang yang benar ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya diberkati Tuhan. Saya punya 3 anak, nggak ada yang menyusahkan kepada saya. Mereka beli rumah sendiri, mereka beli mobil sendiri, nggak ada yang pas ini minta beli rumah, nggak ada. Semua karena saya hidup benar di pemandangan mata Tuhan, gak menyombongkan diri. 48 tahun saya mengembalakan Bapak Ibu 1 April nanti. Pernahkah Anda mendengar saya melakukan asusila? Pernahkah Anda mendengar saya berzina? Pernahkah Anda mendengar saya mempergunakan uang kas gereja? Kami pisahkan antara barang milik gereja dengan milik pribadi saya. Seminggu yang lalu mobil saya karena nabrak trotoar, saya harus ke bengkel selama 1 minggu dari hari Senin sampai Senin lagi. Di rumah saya ada mobil gereja AVV. Memang asalnya itu jadi dari mobil saya, memang dibayari gereja, nggak seberapa Bapak Ibu. Kami nggak berani pakai. Barang gereja yang di rumah saya nggak berani pakai. Tetapi apa yang saya punya untuk gereja. Semua handycam itu pribadi saya, bukan milik gereja yang untuk live streaming. Mari Bapak Ibu yang kekasih, bawalah persembahan persepuluhan, hitung dengan benar. Abraham pun memberikan persepuluhan, maka Abraham diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata, ujilah aku, yuk kita uji. Apa benar orang yang memberi persepuluhan itu diberkati? Memang bukan berarti kita mancing, bukan. Dengan iman kita membayar persepuluhan dan Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Yang kedua, iman mengubah hidup saya. Iman adalah percaya yang sungguh-sungguh. Abraham percaya janji Tuhan. Berkat berlimpah-limpah tadi dikatakan. Ya. Berkat yang berlimpah-limpah diberikan. Kejadian 12 ayat 2 firman Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Abraham percaya janji Tuhan ini. Sekalipun dia pergi gak ditentukan tempatnya. Baru setelah pulang dari Mesir itu belum tahu. Abraham berpindah-pindah kemahnya ke Betel, ke Haran dan sebagainya. Tapi Abraham percaya janji Tuhan akan menjadi bangsa yang besar. Abraham mengimani janji Tuhan menjadi bangsa yang besar. Dia tinggalkan kampung halamannya umur 75 tahun. Untuk menjadi bangsa yang besar harus punya keturunan. Tapi sejauh ini Abraham, istrinya Sarah, nggak ada tanda-tanda hamil. Baru usia 100 tahun. Janji Tuhan tergenapi. Berarti Abraham menunggu berapa tahun Bapak Ibu? 25 tahun. 25 tahun menunggu diberi keturunan. Memang tatkala anak-anak saya belum punya keturunan. Aduh Tuhan, kenapa? Tapi saya ingat firman Tuhan tentang Abraham ini. Abraham 25 tahun. Saya waktu itu belum 10 tahun. Baru tahun ke-11. Baru tahun ke-11 David punya anak, Yohan juga punya anak. Abraham 25 tahun, bayangin tuh Bapak Ibu. Mungkin Anda menginginkan seorang baby dalam rumah tanggamu. Sabar. Mungkin hanya baru berapa tahun. David, Yohan 11 tahun. Abraham 25 tahun baru diberi keturunan.
Tapi yang yakin, yang kita imani, kita percaya tentang janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membuat keturunan kita berhenti sampai di sini. Kemudian memberkati engkau menjadi orang yang kaya. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bagaimana kita diberkati? Kita menjadi berkat kalau kita enggak diberkati. Kita berani pulang ke kampung halaman kita kalau kita sudah diberkati. Karena saya pernah mengecewakan ayah saya. Karena seharusnya saya jadi pegawai negeri, mantri pengairan. Tapi saya tinggalkan, saya sekolah pendeta. Ayah saya marah. Dan akhirnya saya berjanji, Tuhan, sebelum saya punya mobil, saya nggak akan pulang. Bayangin Bapak, sebelum saya punya mobil, saya bakal tidak akan pulang. Saya percaya janji Tuhan. Dan benar. Tuhan memberkati, baru saya punya mobil sekalipun T120 pada waktu itu. Saya bawa anak-anak saya. Anugerah Tuhan besar. Memberkati engkau Abraham menjadi orang yang kaya. Kejadian 12 ayat 2 firman Tuhan. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan Abraham. Kalau janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan Abraham, janji Tuhan juga tergenapi dalam hidup kita. Berkat bukan saja materi, berkat bukan saja kekayaan, berkat termasuk kekuatan, kesehatan, kesejahteraan, kedamaian dalam rumah tangga. Apa artinya kita kaya kalau rumah tangga kita cekcok terus? Apa artinya kita kaya kalau anak kita sakit terus-terusan? Ini berkat Tuhan juga berlimpah-limpah atas kita. Membuat namamu masyhur. Janji Tuhan membuat namamu masyhur, artinya hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Abraham juga disebut bapak segala orang percaya. Semua agama samawi, ada 3 agama samawi. Pertama Yahudi, Muslim dan Kristen mengakui Abraham sebagai bapak orang percaya. Itu namanya masyhur. Siapa yang tidak kenal Abraham? Abraham dikenal semua agama samawi yang saya sebutkan tadi. Menjadi bapak orang percaya, menjadi bapak segala bangsa, membuat nama masyhur. Apa artinya? Hidup kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Bagaimana kita mempermalukan nama Tuhan kalau kita utang sana utang sini nggak bayar? Itu mempermalukan nama Tuhan. Katanya orang Kristen utang sana utang sini nggak bayar. Oh tidak, kita tidak ngutang tapi memberi piutang malahan Bapak Ibu. Mari kita pegang janji Tuhan. Kalau Anda percaya hidupmu diubah, percayalah janji Allah pasti tergenapi dalam hidup kita. Anak-anak kita diberkati semua, nggak bikin susah kita. Itu termasuk berkat Tuhan. Dan Abraham juga menjadi berkat karena Lot ponakannya dibawa. Lot juga menjadi orang yang kaya. Lot menjadi orang yang kaya, kekayaannya banyak sehingga harus terjadi perpisahan antara Abraham dan Lot. Abraham memerintahkan Lot, pilih dulu tempat kamu karena ternak mereka kekayaan bagi bangsa Israel bukan diukur emasnya, peraknya, depositonya, tapi kekayaan diukur dari ternak yang dia miliki. Semakin banyak ternak, semakin banyak penggembalaan. Nggak cukup gembala Lot sama Abraham tiap hari bertengkar, rebutan tempat penggembalaan. Akhirnya pisah. Lot diberkati karena Abraham diberkati Tuhan. Bukankah ini janji Tuhan untuk kita? Jangan takut tentang anak-anakmu. Dia punya masa depan yang baik. Karena rancangan Tuhan untuk kita bukan rancangan kecelakaan. Tapi memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan.
Yang penting tugas kita mendidik anak kita, menyekolahkan anak kita. Di samping itu sebagai orang tua harus menjadi teladan yang baik, Bapak Ibu. Menjadi teladan yang baik. Kalau engkau tidak menginginkan anakmu merokok, ya Bapak Ibu jangan merokok. Kalau engkau menginginkan anakmu setia dan takut akan Tuhan, Anda pun juga harus setia dan takut akan Tuhan. Supaya kita menjadi berkat bagi keturunan kita. Karena tidak saya katakan dahulu muda, sekarang tua, belum pernah kulihat orang yang benar ditinggalkan atau anak cucunya menjadi peminta-minta. Tetapi justru diberkati dan menjadi berkat. Abraham menjadi berkat. Kita pegang janji Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi sesama kita, bagi gereja Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Ini janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Abraham memegang janji Tuhan. Dia bukan saja pelaku firman Tuhan, dia pegang janji Tuhan, memberkati menjadi bangsa yang besar. Akhirnya tercapai dengan lahirnya Ishak. Ishak menjadi bangsa yang besar. Ismail, anak dari gundiknya Hagar, menjadi bangsa yang besar. Abraham diberkati Tuhan. Dia percaya janji Tuhan memberkati. Abraham namanya masyhur. Dia percaya janji Tuhan, namanya masyhur. Bukan menjadi nama yang dasar dia orang Kristen, begini begitu, tidak. Dimanapun kita berada, kita menjadi tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi dia orang Kristen baik. Dia bergaul dengan baik. Ya, dia nggak rewel kalau dimintai sumbangan. Dia tidak rewel tatkala harus membayar ronda dan sebagainya. Kita harus jadi berkat, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, iman sanggup merubah hidup kita. Iman membawa kemenangan. Iman membawa kemenangan. Tolong tayangkan Kejadian 22 ayat 12. Kejadian 22 ayat 12 kita akan baca, ya. Tolong tayangkan Kejadian 22 ayat 12. Saya lupa menulis, Bapak Ibu. Yuk kita baca bersama-sama. Iman membawa kemenangan. Artinya Allah menguji iman Abraham dan Abraham menang. Yuk kita baca 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Setelah Abraham diberkati dan punya keturunan, Tuhan masih menguji iman Abraham. Abraham, bawa anakmu ke sebuah bukit Muria namanya. Persembahkan dia menjadi korban bakaran. Bayangin, anak satu-satunya Tuhan gimana sih? Katanya engkau berjanji menjadikan bangsa yang besar. Tapi cuma punya anak satu, disuruh persembahkan menjadi korban bakaran. Disembelih dulu baru dibakar. Abraham tidak komen demikian. Abraham dia taat akan firman Tuhan. Dia lakukan. Dia ajak Ishak pergi ke Gunung Muria. Dan pada waktu Ishak bertanya, kayu sudah ada, api sudah ada, mana korbannya Bapak? Abraham tidak menjawab, nanti Tuhan sediakan di sana. Abraham tidak berkata, kamu yang harus dikorbankan. Tapi setelah sampai di tempat yang ditunjukkan Tuhan, Abraham baru bicara, Tuhan menginginkan engkau menjadi persembahan. Ishak pun juga tidak berontak, dia tidak lari, enggak mau, dia nurut. Dan ayat Kejadian 22 ayat 12 tadi firman Tuhan berkata, jangan kau bunuh anak itu, karena aku tahu imanmu. Akhirnya Abraham menang. Ishak tidak jadi dikorbankan, karena di situ Tuhan sediakan domba untuk dikorbankan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana dengan hidup Anda?
Seandainya Tuhan meminta sesuatu hal yang engkau miliki, Tuhan minta waktu kita tiap minggu cuma 1 jam, 1 jam 1/4. Apakah Bapak Ibu bersedia? Tuhan minta hasil pekerjaanmu 10%, persepuluhan. Apakah engkau berikan? Tuhan tidak meminta agar anakmu dikorbankan seperti Abraham. Tuhan hanya minta waktumu untuk berdoa sekeluarga. Tuhan minta waktumu untuk membaca firman Tuhan sesaat merenungkan. Tuhan meminta engkau bisa berdoa secara khusus. Bukan hanya doa makan, bukan hanya doa tidur, tapi doa yang khusus. Apakah engkau mau mentaati? Abraham diminta anaknya menjadi persembahan. Dia taati. Namun Tuhan tahu ujian. Akhirnya Abraham menang dari ujian tersebut. Tuhan mengendaki kita juga menang. Karena iman kita harus membawa kemenangan dalam hidup kita. Jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Jangan sipua dengan Tuhan. Jangan hitung-hitung waktu dengan Tuhan. Karena Tuhan hanya menguji iman kita. Dan Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kekuatan iman kita. Tolong tayangkan 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat yang terakhir 1 Korintus 10 ayat 13. Ayo kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kapasitas Abraham. Kalau tak uji ini Abraham pasti kuat dan benar kuat menang. Demikian juga pencobaan yang kita alami dalam hidup kita. Itu katakan pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Justru iman akan membawa kemenangan. Kalau kita percaya firman Tuhan. Justru dalam pencobaan, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Bukankah pencobaan yang kita alami, yang berat-berat telah lewat. Nah, sekarang kita masuk di bulan Februari, bulan kedua, tahun 2021. Mungkin masih ada sisa dari tahun 2020. Dengar, Tuhan pasti membuka jalan. Tuhan pasti menyelesaikan. Tuhan pasti menggenapi janjinya dalam kehidupan kita sekalian. Kesimpulan dari khotbah saya, jikalau Abraham menjadikan iman untuk mengubah hidupnya dengan pelaku firman, percaya janji Tuhan, serta iman membawa kemenangan. Demikian untuk kita sekalian. Tuhan sanggup merubah hidup kita kalau kita menjadi pelaku firman. Kalau kita percaya janji Tuhan. Dan kalau kita percaya, iman membawa kemenangan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita persiapkan hidup kita. Kita akan memasuki sakramen perjamuan suci pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tadi nyanyi yang firman. Dengan darahmu persiapkan hosti dan anggur yang telah Bapak Ibu diberikan oleh Pak Malo. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Aku lihat bukti kasih-Mu dan menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat hosti dengan tangan kanan tinggi di hadapan Tuhan dan anggur pada tangan kiri. Kita bersama-sama berdoa. Berkatilah hosti dan anggur ini ya Tuhan, menjadi sakramen tanda yang suci yang nampak dalam hidup kami. Kuduskan kami sekalian, ampuni segala dosa kesalahan kami, agar kami berkenan menyatu dalam tubuh dan darah-Mu. Karena menyatu dalam tubuh dan darah-Mu ada kekuatan yang baru. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Kami siap melakukan sakramen perjamuan suci dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengar firman Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu. Sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecah dan bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah hosti yang kita pegang adalah tubuh Kristus yang terpecah demi keselamatan kita? Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tubuh-Mu telah menyatu dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Setelah disobek ujungnya, angkat cawan anggur tinggi di hadapan Tuhan. Yang mengalami kesulitan bisa dibantu. Yang mengalami kesulitan bisa dibantu. Ya, mari kita bersama-sama dengar firman Tuhan kembali. Demikian juga setelah Yesus makan, Dia bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang olehnya kita mengucap syukur adalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang tertumpah demi keselamatan kita? Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Mari kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang telah mempersatukan tubuh dan darah kita dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih besar anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada kekuatan yang baru yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekarang saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tumpangkan tangan kananmu dimanapun, apapun pergumulan yang kau hadapi, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Tumpangkan tangan kananmu dengan segenap hatimu. Yesus sanggup mengubah hidupmu. Imanmu sanggup mengubah hidupmu. Imanmu sanggup mengubah ekonomimu. Hidupmu sanggup dirubahkan apapun yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Lihatlah Tuhan, tangan-tangan yang tertumpang di dada. Engkau kenal pergumulan mereka. Engkau kenal masalah mereka Tuhan. Baik yang di gereja maupun yang mengikuti live streaming. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan ubah hidupmu, Tuhan ubah rumah tanggamu menjadi damai, Tuhan rubah ekonomimu, Tuhan rubah sakit penyakitmu, Tuhan rubah kandunganmu. Haleluya. Kami memegang janji-Mu ya Tuhan. Kami memegang janji-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan selesaikan. Tuhan lindungi kami dari COVID-19 ya Tuhan, yang merajalela di kota kami hari-hari ini. Kami mau memenuhi protokol kesehatan, kami mau mempergunakan masker, kami mau mencuci tangan, kami mau menjaga jarak, kami mau menjauhi kerumunan ya Tuhan. Kami berdoa untuk satu keluarga yang ditinggal mati suaminya. Tuhan beri kekuatan penghiburan, kembalikan dia kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Sebab sudah sekian lama dia tidak beribadah. Yang berdoa untuk anak menantu cucunya, beri penghiburan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang pekan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Lora Siboro Tuhan, untuk Ibu Asnita Simbolon ya Tuhan, untuk Ferry Fernandes, Samuel Rafael Simanjunta, Yose Maruna Purba Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu memberkati dan tidak bisa menumpangkan tangan. Tuhan sendiri yang menumpangkan tangan. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Bahkan berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas-Mu, sehingga panjang usiamu, diberkati hidupmu, diberkati hidupmu, sukses studimu, sukses masa depan. Hamba-Mu juga memberkati Bapak Elbon Purba dengan Ibu Triani Manik, ulang tahun pernikahan ke-14 tahun ya Tuhan. Mari sekalipun bukan melalui tangan hamba-Mu, kini hamba-Mu meneguhkan dan memberkati kembali. Setelah 14 tahun mereka menikah, berkat Bapa yang pernah memberkati pernikahan di Eden, cinta kasih Tuhan Yesus yang pernah memberkati pernikahan di Kana, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menjadi pandu, menjadi penghibur, penolong, membuat bahagia, membuat berhasil, membuat sukses, damai, sejahtera, dan hanya maut yang memisahkan. Berkati setiap usahanya, berkati anak-anaknya, berkati agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf, dibantu para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW,
dibantu dengan para menteri agar Jokowi mampu mengatasi pandemi COVID-19. Jokowi mampu mengatasi resesi ekonomi. Jokowi mampu mengembalikan Indonesia dalam damai sejahtera. Kami berdoa juga Tuhan untuk KPK, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Tuhan, dalam mengaudit pengadaan dan mendistribusikan vaksin 19, agar pengadaan dan distribusinya benar-benar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berdoa lindungi Indonesia dari bencana alam Tuhan. Gunung meletus, banjir bandang, banjir yang terjadi di mana-mana Tuhan. Bahkan 20 diantaranya sedang beraktivitas luar biasa normal Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk 69 gunung berapi yang sedang aktif. Lindungi bangsa kami dari bencana tersebut. Kami berdoa ya Tuhan, agar Polri maupun pemerintah tidak kompromi dengan kelompok-kelompok intoleran yang bisa memecah belah kesatuan bangsa, supaya kelompok ini ditindak tegas sesuai dengan hukum. Berdoa untuk masyarakat agar memenuhi protokol kesehatan, sebab di Indonesia sudah hampir mencapai 1.100.000 lebih ya Tuhan, melebihi dari negara-negara lain. Kami berdoa Tuhan, selesaikan COVID-19. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kembalikan kami masa yang akan datang, berkat berlimpah-limpah atas usaha, pekerjaan, mata pencarian, dagangan, toko, bengkel, praktek dokter, serta sarang burung kami. Terima kasih Tuhan, dalam damai sejahtera kami pulang. Lindungi kami dari mara bahaya, lindungi kami dari COVID-19, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan pandangan kepada Yesus yang siap memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudusnya menyertai memberkati mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Silahkan Bapak Ibu sudah duduk mengucap syukur atas nama jemaat, gembala jemaat dan staf, mengucapkan selamat datang kepada Saudara Rexi Leonard. Kami berdoa kalau Anda di Arjainon bisa beribadah kepada kami. Akhirnya selamat hari Minggu, Anda tetap menjaga jarak pulangnya dan masukkan persembahan persepuluhan, persembahan tatangan Anda ke dalam peti yang kami sediakan. Akhir kata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami nggak bisa berjawab.